oleh embargo dan sanksi ekonomi paling brutal dalam sejarah modern. Jenderalnya tewas oleh serangan drone, ilmuwan nuklirnya ditembak di jalanan, diserang secara langsung maupun lewat proksi, diblokade dari sistem keuangan dunia, dikepung pangkalan militer Amerika, bahkan dicap sebagai poros kejahatan oleh Presiden Amerika Serikat. Namun anehnya, negara ini tak pernah tunduk pada Barat. Ini bukanlah kisah tentang negara adidaya atau blok militer raksasa seperti NATO. Ini adalah kisah Iran, satu-satunya negara di Timur Tengah yang masih berani secara terbuka menantang hegemoni Amerika. Ketika pemimpin seperti Saddam dihancurkan, Gaddafi dibantai, dan Assad nyaris tumbang, Iran tetap kokoh berdiri. Bukan karena Barat tak mencoba, tapi karena semua skenario untuk menghancurkannya selalu gagal. Lantas, apa yang membuat Iran begitu tangguh? Apa sebenarnya rahasia di balik kemampuannya bertahan dari gempuran militer, ekonomi, diplomasi, dan intelijen Barat selama lebih dari 4 dekade? Dan yang terpenting, siapa sebenarnya yang takut? Iran atau justru Amerika Serikat? Untuk memahami mengapa Iran mampu bertahan dalam tekanan, kita harus kembali ke tahun 1979, tahun yang menjadi mimpi buruk bagi Amerika Serikat. Sebelum revolusi, Iran adalah sekutu terdekat Washington di Timur Tengah. Di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran menjadi benteng anti-komunis yang didukung penuh oleh CIA dan Pentagon. Senjata Amerika mengalir deras dan minyak Iran dipakai untuk menopang ekonomi Barat. Namun, di balik kemewahan istana Shah, rakyat Iran hidup dalam ketakutan. Mereka dibungkam oleh polisi rahasia yang disebut Savak, disiksa di penjara bawah tanah, dan dikhianati oleh rezim yang menjual kedaulatan demi kepentingan asing. Semua penindasan itu meledak pada Februari, pada rudal, tapi pada pengaruh. Bukan seberapa banyak pasukan yang kamu miliki, melainkan seberapa jauh tanganmu bisa menjangkau tanpa harus mengerek. Namun sistem Iran tidak tumbang. Bahkan dalam banyak hal, sistem mereka justru menjadi semakin kebal. Dan inilah fakta yang paling menakutkan bagi Barat. Iran tidak butuh izin siapapun untuk tetap hidup. Pada tanggal 3 Januari 2020, dunia terhenyak. Di Bandara Internasional Baghdad, konvoi kendaraan sipil dihantam oleh rudal dari drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Di dalamnya seorang pria berkebangsaan Iran tewas seketika. Namanya Jenderal Qasem Soleimani. Bagi Washington, serangan ini adalah sebuah kemenangan telak. Mereka yakin telah memenggal kepala jaringan proksi Iran. Namun biasa, dia bukan pemimpin. Menopang Assad di Timur Tengah tidak akan bisa dipatahkan. Dan karena itu, mereka memilih jalan pintas, membunuhnya. Namun, reaksi yang muncul adalah sesuatu yang tak pernah diperkirakan Amerika. Di Iran, jutaan orang turun ke jalan dalam prosesi pemakaman yang belum pernah terjadi sejak era Khomeini. Ini bukan sekadar ungkapan duka, melainkan deklarasi kemarahan. Di Baghdad, Basra, Beirut, bahkan Kabul, suara yang sama menggema. Kematianmu tidak akan menghentikan kami, dan Iran tidak tinggal diam. Hanya dalam waktu 5 hari, Teheran melancarkan serangan langsung ke pangkalan militer Amerika di Ain al-Asad, Irak. Belasan rudal balistik ditembakkan. Ini bukanlah serangan proksi, bukan pula operasi rahasia. Ini adalah serangan terbuka antar negara yang secara terang-terangan dilakukan oleh negara yang selama ini dianggap terlalu takut untuk menyerang Amerika secara frontal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, markas militer Amerika Serikat diserang langsung oleh negara yang mengakuinya secara resmi, dan Amerika tidak membalas. Washington sempat menyebut tidak ada korban jiwa, namun beberapa hari kemudian mereka terpaksa mengakui bahwa lebih dari 100 tentara Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatis akibat ledakan rudal. Fakta ini membuka luka yang selama ini ditutup bahwa keunggulan militer Amerika tidak selalu berarti kekebalan. Kematian Soleimani tidak bisa menghentikan jaringan Iran,
Justru sebaliknya, nama Soleimani kini menjadi bendera perlawanan baru. Di pos milisi Irak, di poster Hizbullah, di drone Houthi, wajah papan catur yang jauh lebih dalam. Teheran menyadari mereka